Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang perkembangan Islam masa modern. Agama Islam merupakan agama yang membebaskan umatnya untuk mengekspresikan diri, asalkan dalam mengekspresikan diri tersebut tidak melewati atau tidak melanggar kaidah-kaidah yang berlaku dalam agama. Oleh karenanya, umat Islam seharusnya dapat lebih berinovasi, lebih mengekspresikan dirinya agar umat Islam ini dapat lebih maju dan lebih berkembang daripada bangsa barat. Harun Nasution membagi periode kebudayaan Islam menjadi tiga. Yang pertama, periode abad klasik, yang mana periode ini antara tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi, di mana pada periode ini menggambarkan tentang kemajuan Islam yang disebabkan diantaranya ulama-ulama pada zaman abad klasik itu tidak menjadi pengawal atau pegawai dari kepala pemerintahan. Periode kedua yaitu periode abad pertengahan. Pada periode ini terjadi antara sekitar tahun 1250 Masehi sampai 1800 Masehi, di mana periode ini menggambarkan tentang kemunduran Islam. Penyebabnya diantaranya pada periode ini ulama-ulama hanya bertaklid pada ulama sebelumnya atau pada ulama-ulama periode sebelumnya, sehingga mereka hanya terpaku pada pendapat-pendapat ulama sebelumnya. Lalu ulama-ulama banyak yang menjadi pengawal atau pegawai dari pemerintahan. Selanjutnya adalah periode abad modern. Pada periode ini terjadi pada sekitar tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Periode ini terjadi awal mulanya karena umat Islam, para ulama itu memahami bahwa kita umat Islam sangat tertinggal dalam ilmu pengetahuan ataupun teknologi dari bangsa barat. Sehingga pada awal tahun 1800 Masehi banyak ulama-ulama yang muncul dengan pemikiran-pemikirannya guna memajukan umat Islam, karena mereka memahami bahwa umat Islam ini telah tertinggal dari bangsa barat, baik dalam ilmu pengetahuan umum ataupun masalah teknologi. Oleh karenanya para ulama-ulama ini berjuang agar umat Islam dapat bangkit kembali, lalu mengejar ketertinggalan dari bangsa barat. Di antara ulama-ulama tersebut yaitu yang pertama adalah Syekh Waliullah. Syekh Waliullah dilahirkan di Delhi, India pada 21 Februari tahun 1703. Ia memperoleh pendidikan dari orang tuanya yang dikenal sufi. Di antara pemikirannya adalah sistem demokrasi yang melekat dalam kekhalifahan harus diganti dengan sistem monarki absolut. Yang selanjutnya adalah Sayyid Ahmad Khan, dilahirkan di Delhi, India pada tahun 1817. Di antara pemikiran beliau yaitu kemunduran umat Islam disebabkan oleh umat Islam itu sendiri yang tidak dapat mengikuti perkembangan sains dan teknologi produk barat. Yang kedua, beliau mengatakan bahwa umat Islam harus didorong untuk memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan semangat berpikir, bukan sikap dan perilaku taklid semata. Yang selanjutnya adalah Muhammad Iqbal. Beliau dilahirkan di Punjab, India pada tahun 1876 Masehi.
Beliau dikenal sebagai penyair dan filosof. Di antara pemikiran beliau, yaitu ijtihad mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pembaruan Islam. Oleh karena itu, pintu ijtihad tetap terbuka. Dan hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi dapat berkembang sesuai perkembangan zaman. Dan selanjutnya adalah Sultan Mahmud II. Beliau lahir pada tahun 1785 Masehi di Turki. Beliau diangkat menjadi sultan pada tahun 1807 dalam usia 22 tahun. Di antara pemikiran-pemikiran beliau adalah menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya, menghapus pengutusan sultan yang dianggap sebagai orang suci oleh rakyatnya. Beliau juga mendirikan sekolah kedokteran, militer, dan teknik. Dan berikutnya adalah Muhammad Ali Pasha. Beliau dilahirkan di Kawala, Yunani pada tahun 1765 Masehi. Beliau berpandangan bahwa untuk menopang kekuatan militer, maka harus membangun kekuatan ekonomi. Beliau juga berpendapat bahwa di balik kekuatan militer pasti ada kekuatan ekonomi sebagai penyedia biayanya. Untuk membangun kekuatan militer pula, ilmu-ilmu modern diperlukan sebagaimana yang telah dikenal di Eropa. Itulah tadi penjelasan terkait materi perkembangan Islam masa modern. Untuk penilaian dan evaluasinya semuanya mengisi Google Form yang akan di-share ke tiap kelas. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan melalui video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.